Selamat pagi sahabat Dronska, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya pastinya menanti akhir pekan. Kami doakan selalu sehat dan semangat ya. Berjumpa bersama Vika dalam acara Bincang-Bincang sama Doi Dr. Un Kandang Sapi Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Dronska setiap hari Sabtu pukul 10 pagi dan menghadirkan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan edukatif. Bagi sahabat Dronska keluarga, disiarkan langsung di Instagram Live @rs.dronska di Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sari Solo. Hari ini Bincang-Bincang sama Doi menghadirkan edisi spesial nih, demo memasak dengan tema diet low kalori ala Cafe Diet. Dan saat ini Vika sudah ditemani dengan ahli gizi dan chef rumah sakit, yaitu Ibu Kusumaning Dia, PS Sarjana Gizi, dan Ibu Diah Wulandari, chef rumah sakit Dr. Un Kandang Sari Solo. Selamat datang di Bincang-Bincang sama Doi, Bu Dia dan Ibu Ame. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, sangat sehat hari ini. Oke, terima kasih Bu Ame dan Bu Dia. Yuk sahabat Dronska ikut berpartisipasi dalam acara live kali ini dengan share, like, dan memberikan komentar dan pertanyaan seputar menu diet low kalori yang lezat dan bergizi ala Dronska tentunya, yang akan kita buat pada hari ini. Selain itu, sahabat Dronska bisa mencoba resep ini di rumah ya. Dan untuk sahabat Dronska yang berpartisipasi, akan ada giveaway yang menarik loh nanti di akhir acara. Jadi jangan lupa untuk simak informasinya sampai selesai ya. Oke, langsung aja nih kita mulai. Untuk Bu Ame dan Bu Diah bisa memulai demo masak kita hari ini. Bu Diah, kita hari ini memasak apa ya Bu ya? Kita hari ini akan membuat sushi nasi merah. Wah, sushi nasi merah ya Bu ya, Iya. Kelihatannya menarik sekali nih. Terus kenapa nih Bu nih kita memilih masakan ini nih untuk kali ini? Karena sushi nasi merah ini low kalori ya, jadi bahannya bisa didapetin di mana aja, di swalayan, di pasar gitu bisa. Jadi gampang didapetinnya. Dan bahannya yang mudah sekali, nasi merah. Kita bikin agak lembek, kemudian ada wortel dan mentimun, kita potong-potong panjang. Kemudian ada nugget ayam sama telur dadar kita bikin panjang juga. Untuk sayurannya kita gunakan daun selada. Untuk hiasannya kita gunakan wijen hitam dan wijen putih. Dan untuk hiasan atasnya kita gunakan mayones. Ya, sambil Bu Diah ini mempraktekkan ini ya Bu Ame, sambil tutorial untuk membuat sushi nasi merahnya, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol juga kali ya Bu Ame ya. Oke, makanan rendah kalori sendiri itu jenisnya apa aja sih Bu Ame? Oke, jadi kalau untuk makanan rendah kalori itu sebenarnya macam-macam ya contohnya. Tapi paling banyak itu biasanya kita berfokus pada makanan yang kandungan lemaknya itu lebih rendah dibandingkan makanan yang lain. Misalnya kita memakan daging ayam ataupun daging sapi, tetapi kita tidak menggunakan kulit ataupun lemaknya. Jadi itu bisa dibilang dia rendah kalori karena kita tidak mengonsumsi lemaknya, seperti itu. Atau mungkin beberapa bahan makanan yang memiliki kandungan serat yang tinggi, misalnya seperti sayur dan buah, kemudian kandungan gandum, atau seperti oatmeal ataupun havermut, itu juga termasuk salah satu makanan rendah kalori, seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali ya Bu Ame untuk pilihan makanan rendah kalori yang bisa kita pilih. Jadi kita bukan yang kita tidak boleh nih makan ini, tapi kita pilih yang bagian-bagian tertentu gitu ya Bu ya. Oke, lalu kalau makanan ini sendiri itu berarti termasuk rendah lemak karena pemilihan bahan-bahannya tadi ya Ibu ya. Betul sekali. Oke. Lalu kalau untuk orang yang sedang diet nih Bu, atau sedang mencoba untuk menurunkan berat badan, itu kandungan apa ya Bu yang disarankan untuk dietnya itu berjalan dengan efektif Bu? Oke, jadi untuk beberapa orang yang memiliki fokus untuk menurunkan berat badan, sebenarnya fokusnya adalah dengan memilih bahan makanan yang sama, tidak memiliki kandungan lemak yang terlalu tinggi, seperti itu. Jadi disarankan untuk banyak makan makanan yang memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Mengapa? Karena kandungan serat yang tinggi itu memiliki banyak manfaatnya ya. Yang pertama, serat itu bisa memberikan rasa kenyang yang jauh lebih lama di dalam perut kita. Jadi biasanya masalahnya pada orang-orang yang ingin menurunkan berat badan ini, masalahnya ada tidak bisa melakukan pemberhentian atau untuk ngemilnya. Jadi biasanya ngemilnya akan jauh lebih banyak.
Makanya disarankan untuk bisa makan makanan dengan kandungan serat yang tinggi, sehingga karena memberikan rasa kenyang yang lebih lama, maka kita tidak akan terdistraksi untuk melakukan ngemil-ngemil yang lain. Jadi cukup makan satu makanan dengan kandungan serat yang tinggi, maka kita tidak akan tergoda untuk makan yang lainnya, seperti itu. Atau mungkin nanti makan sayur dan buah itu juga sangat bagus seratnya, nanti untuk membantu dalam proses penghasilan di saluran cernanya. Jadi nanti ketika ke belakang atau menghasilkan feses, itu nanti akan hasilnya akan jauh lebih bagus, seperti itu. Berarti untuk makanan tinggi serat sendiri itu baik sekali ya Ibu ya untuk orang-orang yang sedang proses untuk menurunkan berat badan. Betul. Contoh makanan dan sayuran yang seratnya tinggi dan bisa dinikmati dalam jangka waktu yang panjang apa nih Bu Ame? Oke, betul sekali. Kalau untuk makanan dengan kandungan serat yang tinggi sebenarnya tuh banyak ya. Kalau untuk sayur kita bisa lihat di sini sebenarnya kita pakai wortel dan juga ketimun yang memiliki kandungan serat yang cukup bagus. Dia ada di angka 3 gram. Itu udah termasuk serat yang sangat bagus untuk kandungannya. Tapi untuk contoh makanan yang lain misalnya seperti jagung ataupun jagung muda, itu termasuk memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Atau mungkin daun-daunan seperti kangkung ataupun daun singkong itu juga seratnya sangat banyak sekali. Seperti itu. Wah, jadi pilihannya banyak sekali ya Ibu Ame untuk diet itu tidak membosankan gitu ya. Nanti bisa memakan banyak pilihan makanan, terutama sayur dan juga buah. Lalu sahabat Donska yang sudah bergabung, boleh loh menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Ame dan Ibu Diah melalui kolom chat. Dan bagi sahabat Donska yang beruntung, akan berkesempatan mendapatkan giveaway dari rumah sakit. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan nih yang sudah diajukan sahabat Donska. Kita coba nanti jawab satu persatu ya Ibu Ame dan juga Ibu Diah. Nah, untuk makanan ini sendiri Bu, tadi yang kita buat adalah sushi nasi merah. Ini kira-kira kalorinya berapa ya Ibu ya setiap sajian atau setiap kali kita membuat atau memakan sushi nasi merah ini sendiri Bu? Oke, baik untuk sushi nasi merah ini kita bisa lihat dulu ya dari bahannya. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Diah bahwa bahannya itu kan ada nasi merah, kemudian ada sayurnya, ada ketimun, wortel, kemudian untuk protein hewaninya kita ada telur dadar dan juga ada nugget ayam. Jadi dalam perhitungan kalorinya ini setiap satu sajian sushi nasi merah ini mengandung sekitar 45 kilokalori. Jadi ini sangat-sangat recommended ya untuk orang-orang yang memang mau diet. Jadi sekali makan ini sudah memiliki kalori 45 dengan kandungan seratnya yang juga tinggi. Karena dari nasi merah ini sendiri kandungan seratnya itu 3 kali lipat lebih besar daripada kandungan serat pada nasi putih. Jadi makanya kita salah satu alasannya pilih nasi merah karena juga seratnya sangat tinggi. Seperti itu. Untuk satu kali orang dalam sajian untuk diet Ibu itu nanti kalorinya biasanya berapa ya Bu? Yang biar ini kalorinya biar nggak berlebih itu satu hari berapa Ibu? Di angka berapa? Ini kan tadi 45 ya Bu ya? Untuk sehari itu maksimalnya berapa tuh Bu? Oke, kalau untuk perhitungan kalori, ini kan kita bisa melihat dari kebutuhan makannya dalam satu hari ya. Kalau untuk orang dengan diet rendah kalori ini biasanya kalorinya kita mulai dari 1.200 atau sampai 1.500 kilokalori. Kalau kita menggunakan acuan dari AKG Indonesia untuk kebutuhan kalori harian orang dewasa kan sekitar 2.000. Nah, sedangkan kita bisa turunkan sampai di angka 1.500 yang paling umum. Seperti itu. Dalam 1.500 kilokalori ini bisa dibagi lagi menjadi 3 kali makan dan juga diberikan 2 kali selingan ataupun camilan. Jadi kalau untuk sushi nasi merah ini sendiri sebenarnya bisa sebagai salah satu pilihan untuk makanan pokoknya atau makan besarnya juga bisa. Dalam satu sajian ini atau biasanya kita bisa bikin dalam satu pembuatan ini kan jadi 8 gulungan sushi. Itu kalorinya sekitar 300 kilokalori untuk 8 ini, sekitar 300 sampai 350. Jadi makanya setiap satu potongannya itu mengandung sekitar 45 kalori. Jadi kalau untuk orang dengan diet rendah kalori itu bisa sekali makannya mungkin sekitar 300 sampai 400 kilokalori setiap makan. Nanti untuk selingannya bisa di angka 100 sampai 200 kalori. Seperti itu. Wah, penjelasan Bu Ame jelas sekali ya sahabat Donska ya. Jadi kita bisa sambil hitung juga nih di rumah kira-kira kalau saya makannya sehari segini itu nanti kalorinya berapa, lalu kelebihan atau kurang. Nah, nanti sahabat Donska juga bisa menghitung dari rumah. Nah, untuk sajian kita kali ini nih Bu Ame, sushi nasi merah ini kan ada
ada dagingnya ya Bu Ame ya, dan ada telurnya juga. Untuk teman-teman kita yang vegetarian, itu gimana nih Bu Ame untuk menyiasatinya, atau pengen nih makan sushi nasi merah tapi gimana ya, kan vegetarian, nah itu gimana nih Bu Ame? Oke, jadi untuk teman-teman dari sahabat Dokter Unska yang misalnya adalah seorang yang vegetarian atau memang tidak memakan protein hewan sama sekali, nanti solusinya untuk telurnya ataupun nanti nugget ayamnya ini bisa diganti menggunakan protein nabati seperti tahu dan tempe. Jadi kalau untuk teman-teman vegetarian kan biasanya masih mau tahu dan tempe ya untuk makannya, jadi nanti bisa diganti pakai itu saja. Jadi tetap ada protein yang masuk seperti itu. Nanti kalau untuk tahu dan tempenya, nanti untuk pengolahannya mungkin bisa dikukus dulu, jadi nanti juga tidak ada lemaknya yang masuk ya. Jadi kan memang hanya dikukus saja, diberikan sedikit bumbu, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nanti bisa tetap memenuhi kebutuhan protein hariannya, seperti itu. Oke, terima kasih nih Bu Ame. Untuk Bu Diah, kalau untuk masak yang tadi yang menggunakan tahu dan juga tempe itu kan teksturnya dan juga cara mengolahnya pasti beda ya Bu ya. Iya. Untuk yang menggunakan tahu atau tempe itu untuk cara pemasakannya biar mudah untuk sahabat Dronska ikuti di rumah gimana nih Bu? Tahu bisa kita goreng biasa, jangan beli tahunya yang panjang ibu-ibu, jadi yang bisa dipotong seperti ini, jadi seperti nugget, jadi bisa digoreng, dipotong memanjang, kemudian langsung aja digoreng. Dan untuk tahunya kita juga biasanya bisa dikukus dulu, jadi biar nggak terlalu lembek dulu, biar dikukus, kemudian nanti bisa tergantung, nanti bisa yang digoreng juga bisa, yang langsung dikukus itu sudah matang juga langsung dibikin sushi juga bisa. Jadi ada dua versi begitu. Wah, ini sahabat Dronska yang dari rumah pasti ngiler banget nih untuk melihat sushinya cantik-cantik ya, warnanya nggak cuma yang putih gitu aja tapi berwarna-warni, ada hijaunya, ada orange-nya, ada merahnya juga dari nasi merah tentunya ya. Untuk menu ini itu kira-kira bisa dicoba di sini nggak sih Kak Bu Ame nanti untuk sushi nasi merahnya? Oke, untuk menu sushi nasi merah ini sebenarnya kita masih dalam tahap rilis ya, jadi masih coming soon. Tapi nanti ketika sudah ada tanggalnya keluar, nanti teman-teman sahabat Dokter Unska bisa mencobanya di Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Oke, jadi untuk sekilas info juga nih untuk sahabat Dronska, jadi di Cafe Diet ini sendiri itu nggak cuma melayani makanan di sini, tapi juga ada catering makanan sehat yang lokasinya di main hall. Lalu nanti sahabat Dronska bisa langsung datang ke sini mencicipi makanan-makanan sehat dan makanan-makanan yang pastinya juga kandungannya atau bahan-bahannya itu terjamin ya. Lalu nanti juga menu dari Cafe Diet ini bisa diorder secara offline dan juga online, dan bisa diantar loh sampai ke rumah sahabat Dronska. Jadi sahabat Dronska nggak perlu khawatir nih, nggak ada yang ngantar, nggak ada yang ngambil, bisa diantar sampai rumah sahabat Dronska. Nah, sahabat Dronska juga bisa memesan menu catering lainnya seperti kue kering rendah lemak, catering sonde, MPASI atau makanan pendamping ASI, lalu jus segar, dan juga makanan-makanan sehat lainnya dengan menghubungi nomor Cafe Diet di 0815 7639 333. Selain itu, sahabat Dronska juga bisa nih sambil memilih makanan nanti juga berkesempatan melakukan pemeriksaan body index analyze dan langsung dikonsultasikan dengan ahli gizi. Nanti bisa ketemu sama Kak Ame nih di sini, bisa konsultasi langsung sama ahli gizi kami. Nah, pemeriksaan ini juga sangat membantu sahabat Dronska untuk mengetahui keadaan tubuh dan disesuaikan dengan menu yang akan dipilih. Nah, ini udah bisa dilihat sudah jadi ya ini nanti sushinya. Jadi nanti ada taburan biji-bijian juga. Biji-bijian ini juga ada kandungan manfaatnya nggak sih Bu Ame untuk tubuh sahabat Dronska? Iya, betul sekali. Ini kan kita menggunakan wijen ya. Wijen ini juga termasuk dalam satu istilahnya tuh seperti serealia kalau istilahnya ya, dalam bahan pangan. Ini juga memiliki kadar serat yang sangat tinggi, terutama ini bisa sangat membantu dalam proses pencernaan kita. Jadi jangan takut untuk makan biji-bijian, ini nggak ada masalahnya dan justru malah lebih bagus untuk kita yang melakukan diet rendah kalori seperti itu. Terima kasih Bu Ame untuk jawabannya. Lalu untuk sahabat Dronska yang mau melakukan rawat jalan atau pendaftaran pemeriksaan rawat jalan di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, ini juga bisa lebih mudah dengan menggunakan aplikasi Dronska Mobile yang dapat diunduh di Google Play Store Android
Aplikasi Dronska Mobile dilengkapi dengan fitur notifikasi dan jika ada perubahan jadwal atau untuk pemeriksaan bisa langsung muncul di notifikasi HP sahabat Dronska. Lalu juga ada fitur redeem point yang sahabat Dronska dapat klaim dengan merchandise, voucher, dan hadiah menarik lainnya dari rumah sakit. Oke, lalu untuk sahabat Dronska juga nih yang memiliki riwayat kelebihan berat badan, itu bisa medical check up juga nih, medical check up yang jenis atau paket OB dan dapat membantu sahabat Dronska mendeteksi sedini mungkin kemungkinan penyakit akibat kelebihan berat badan. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan rumah sakit bisa menghubungi di nomor 081 55 33 00 333 gitu. Wah, gak terasa nih Bu Ame dan Bu Diah, waktu perjumpaan kita dengan sahabat Dronska sudah hampir habis. Dan terima kasih banyak untuk edukasi dan juga informasinya yang diberikan pada siang hari ini kepada sahabat Dronska. Lalu ini ada kenang-kenangan nih dari kami, ini monggo, ini kaos dari Dronska, bisa dibuka dulu nih, bisa ditunjukkan kepada sahabat Dronska. Wah, bisa ditunjukkan, dia ada tulisannya Dronska ya, bisa ditunjukkan ke sahabat Dronska. Dan sahabat Dronska juga bisa mendapatkan kaos keren ini, itu di Kansamart dan juga di Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Nanti bisa ke sini untuk pilih sendiri nih kaosnya warna apa dan ukurannya apa. Nah, sebagai penutup, ada take home message nggak nih yang bisa disampaikan kepada sahabat Dronska di rumah ya, dari Bu Ame dan juga Bu Diah? Oke, mungkin ini ya pesan untuk sahabat-sahabat yang memang ingin menurunkan berat badan. Selain melakukan diet rendah kalori, jangan lupa juga untuk melakukan aktivitas fisik di rumah ya. Jadi jangan lupa selain kita memikirkan dari asupan kita juga harus memikirkan dari aktivitas kita sehari-hari. Aktivitas fisik ini disarankan bisa dimulai sekitar 20-40 menit ya dalam satu hari. Untuk frekuensinya dalam satu minggu bisa 3 kali. Atau mungkin kalau sudah terbiasa juga bisa setiap hari. Jadi ini salah satu cara juga yang paling efektif yaitu dengan defisit kalori, menggunakan diet rendah kalori dan juga melakukan aktivitas fisik di rumah sehingga untuk mencapai berat badan ideal akan semakin lebih cepat. Seperti itu. Wah, terima kasih Bu Ame untuk pesannya untuk sahabat Dronska. Jadi sahabat Dronska bisa sambil diet rendah lemak tadi, rendah kalori maaf ya Bu Ame, dan juga aktivitas fisik. Nah, terima kasih juga untuk semua sahabat Dronska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui Instagram Stories @rumahtsakit.dronska. Jadi tetap ikuti sosial media kami ya di Facebook, Instagram, Spotify dan juga YouTube kami. Serta website kami di www.dronska.com. Untuk informasi kesehatan terkini di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Dronska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Kita berdoa supaya wabah virus corona ini segera berakhir. Saya Vika, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucap yang disampaikan. Sampai jumpa di acara bincang-bincang doi selanjutnya. Bye-bye.